Sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, sulit tidak sih membuktikan aparat itu netral atau tidak? Dan juga ketika dua kubu ini menggunakan kekuatan purnawirawan TNI Polri, ini apakah mengarahkan bahwa ini juga bisa membuat dua institusi juga cenderung tidak netral nanti di lapangan ya, Pak Ito? Ya baik, Mbak Caca. Yang pertama kan tadi saya sampaikan bahwa Polri sebagai lembaga, bagi anggota yang masih berdinas itu mereka terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik, itu mutlak dan ada sanksinya berat. Ya. Kalau sudah purnawirawan, itu lembaganya adalah PP Polri, itu pun secara normatif kita tidak boleh untuk memihak kepada satu pasangan ya. Tetapi anggota PP Polri ini kan sudah purnawirawan sebagai masyarakat biasa dan tentunya memiliki hak politik. Nah di sini memang yang dikhawatirkan Bang Kodari itu ya wajar saja ada kakak asuh, ada adik asuh. Tetapi setahu saya kita juga sebagai kakak asuh tidak ingin menjerumuskan adik-adik kita untuk melanggar ya. Itu saya bicara sebagai mantan anggota Polri ya. Tentunya kita juga sayang kepada adik-adik kita. Kalau memang ada indikasi, kita tahu bahwa di Bawaslu itu kan di Gakumdu ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Kalau ada indikasi anggota Polri aktif melakukan pelanggaran atau terhadap netralitas, maka ini bisa ditindaklanjuti dengan bukti-bukti untuk dilakukan penyelidikan secara internal ya, yaitu di Propam Polri. Ini sudah jelas dan Pak Kapolri tentunya juga sebagai pimpinan lembaga tidak ingin untuk mempertaruhkan ya nama baik Polri untuk tidak netral ya dalam pelaksanaan pemilu demokrasi ini, karena ini juga membawa citra Polri di mata masyarakat. Kalau untuk purnawirawannya saya kira wajar saja ya Mbak Caca ya. Mungkin kalau ada yang mengajak, tapi tentunya untuk anggota yang masih aktif juga mereka juga pasti akan memiliki sikap sendiri dan tentunya mereka juga tidak ingin dirugikan untuk karirnya selama di kepolisian. Demikian Mbak Caca. Oke, Bang Kodari boleh ditambahkan, kenapa ada kekhawatiran ketika ada purnawirawan masuk ke dalam tim pemenangan, ini juga bisa mengarahkan bahwa indikasi nanti aparat, adik asuh, adik bawah liting bisa melakukan upaya-upaya untuk tidak netral. Iya, karena tadi orientasinya ingin memenangkan kandidatnya, ingin mendapatkan dukungan suara, maka kemudian semua struktur atau kaki yang dimiliki itu akan digunakan. Kalau dia latar belakangnya aktivis seperti Pak Bib misalnya, dia akan menggunakan teman-teman dia di jaringan itu. Kalau misalnya anggota Cipayung, misalnya kayak HMI, ya jaringan HMI yang otomatis saya akan gunakan. Jadi sebetulnya lumrah ya? Sebetulnya sederhana saja, dan makin tinggi jabatan kan sebetulnya akhirnya kan anak buahnya makin banyak juga. Tetapi balik lagi sebetulnya itu kan adalah aksi-aksi individu begitu. Nah menurut saya dalam proses pemilu ini akhirnya memang kata kuncinya adalah bukti. Problemnya sekarang ini kan memang kita hidup di zaman medsos, di mana bukti itu tidak selalu verified, makanya penting sekali dibawa ke lembaga-lembaga yang 5 tadi. Misalnya begini, ini terakhir nih ya, ini penting banget karena ini yang viral, sempat viral dan jadi berita. Kan ada rombongan baliho tuh, malam-malam bergerak tuh di Jember. Itu saya dapat 2 video itu, gambar yang sama, narasinya beda. Narasi yang pertama mengatakan, nah ini yang bergerak nih polisi. Tapi ada juga yang mengatakan, ini Prabowo Gibran ini sudah mulai bergerak, ini kita segera akan menang, misalnya begitu. Nah yang nomor 2 ini yang kemudian dibantahkan oleh Bambang Haryadi, anggota Gerindra dari Dapil Jatim 4 ya kalau nggak salah, yang wilayahnya adalah Jember. Dia mengatakan itu baliho saya, bukan polisi yang pasang begitu. Nah itu kan problem di medsos, bagaimana barang yang sama ketika menyebar di medsos diberikan narasi bisa saling serang ya? Iya, bisa saling serang gitu loh. Jadi gambarnya A tapi narasinya B. Antara gambar dengan narasi itu sesuatu yang terpisah. Makanya penting sekali kalau ada temuan apapun juga dibawa ke mekanisme pengaduan yang sudah disediakan oleh Undang-Undang Pemilu kita. Mas Habib, boleh ditanggapi mengenai tim dari purnawirawan TNI Polri itu memang dihindari ya untuk kemudian mereka menggunakan pengaruh-pengaruhnya. Tapi ada tetap seperti dikatakan oleh Bang Kodari. Pengaruh-pengaruh itu. Purnawirawan Polri itu kan orang yang punya hak memilih dan dipilih, ya kan? Beliau juga kebanyakan adalah putra-putra terbaik bangsa. Ya, tentu hal yang amat wajar setiap pasangan calon ingin merekrut mereka. Ya, nggak ada yang salah. Yang salah misalnya menggunakan hubungan baiknya untuk mengkondisikan institusinya tidak netral. Tapi secara logika juga menurut saya di Komisi 3 ini hampir nggak mungkin lah
yang polisi aktif saja di zaman sekarang sulit sekali menurut saya ya logikanya untuk mengkondisikan institusi berpihak kemana-mana. Apalagi yang sudah nggak aktif. Orang tuh kalau sudah nggak aktif belum tentu kok mau didengar oleh adik asuhnya dan lain sebagainya. Udah nggak ada urusan komando lagi, Pak. Udah pensiun, Pak. Nggak bisa menentukan pangkat, pangkat dan lain sebagainya. Nggak bisa berpengaruh gitu loh. Dia ya apa hubungannya lagi gitu loh. Oke, Mas Aiman boleh. Kita bicara hari ini, itu kan tidak terlepas di kejadian di mana putusan MK yang kemudian menjadi bermasalah karena diputuskan oleh MK ada persoalan pelanggaran berat etik di sana. Kemudian ada beberapa kejadian yang kami alami di beberapa daerah terkait baliho misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kami. Ini yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Oleh karena itu, suara-suara harusnya dianggap sebagai bagian untuk mengingatkan, bukan justru malah berujung pada laporan. Jadi putusan MK dia belum baca berarti, gitu kan ya. Putusan MK itu cuma mengindikasikan pelanggaran peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak ada terbukti intervensi ya, tidak ada sama sekali loh di putusan MK. Coba dicari, nggak ada. Iya, tapi bahwa ada pelanggaran etik berat, bukan tidak terbantahkan. Itu peraturan MK kok. Intinya Dan nggak bisa nggak ada pelanggaran rasio legis ada dan masalah semua, di putusan bagian, terutama kepala daerah. Semua Misalnya kayak PJ nih ya, kalau pakai logika struktural, ini kalau ditarik ke atas kan ke Pak Jokowi, Pak Jokowi Prabowo Gibran. Tetapi kasus di Sorong dan kasus di PJ Cilacap misalnya, itu malah yang diminta untuk berpihak adalah kepada Ganjar dan Mahfud begitu. Jadi sebetulnya potensi pelanggaran ini oleh ASN, oleh kepala daerah dan yang lain-lain sebetulnya bisa terjadi pada semua calon lah. Seperti tadi diceritakan oleh Bang Aiman. Kekuasaan itu kan tersebar. Iya kan. Kembali ke tema ya. Kembali ke tema. Kita kembali ke laptop ya. Kembali ke tema ya. Sekarang mungkin saya ke Pak Ito. Pak Ito, sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat tim pemenangan, masyarakat secara keseluruhan percaya bahwa Polri dan juga seluruh institusi itu netral di pemilu 2024. Cukupkah dengan fakta integritas atau masing-masing tim pemenangan ya awasi sendiri? Bagaimana Pak Ito? Ya, kalau menurut saya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Habib betul ya, bahwa kalau kita yang sudah purnawirawan kan tidak terikat lagi dengan sumpah jabatan dan kode etik. Nah, sementara yang masih dinas mereka sangat terikat dan itu akan mempengaruhi masa depan mereka ya, karir mereka. Saya kira mungkin sangat sedikit meskipun kemungkinan itu ada saja ya. Kita tahu pengalaman tahun lalu ada yang Kapolwil yang dicopot ya, kemudian Kapolres dicopot. Kemudian kalau simple Mbak, saja kalau namanya bagaimana supaya kita menjaga netralitas ya, bagaimana peran masyarakat itu secara jeli menggunakan media yang ada. Ini sudah zaman medsos ya, digital. Kemudian juga melaporkan, harus berani lapor. Dan saya kira mungkin di sini tidak ada lagi kekhawatiran ya untuk melapor. Demikian, Pak Ito terima kasih, Mas Habib terima kasih, Mas Aiman terima kasih, Bang Kodari terima kasih. Mungkin yang juga nanti mengawasi adalah balik lagi kepada masyarakat pemirsa. Kalau ada dugaan tidak netral kan ada media sosial, kita bisa laporkan. Yang penting kita awasi semua ya, kita laporkan, ditindaklanjuti, ada alurnya pemirsa yang nanti akan ada proses hukum yang kemudian terjadi.